cukuplah kematian itu nasihat bagi kamu. Maksudnya bagaimana? Kita pun akan seperti itu, akan meninggal. Nah kalau kita meninggal, kita punya anak yang soleh, itu bahagia sekali orang tuanya. Kenapa? Jadi bisa kita bayangkan nanti anak itu tumbuh besar kering daripada pemahaman agama kita. Dan ini yang terjadi hari ini. Gitu. Karena kita sekarang ini pendidikan formal kita berorientasi dengan ijazah, berorientasi dengan materi. Jadi orang tuh sekarang itu juga orang tua termasuk orang Islam tanpa dia sadari juga ikut dalam arus mindset tadi tuh. Sehingga kalau menyekolahin anak tujuannya untuk mendapatkan ijazah. Nah ini bertolak belakangan dengan Islam. Kalau dalam Islam, pendidikan itu adalah yang paling utama, bagaimana anak itu kenal dengan Allah. Itu yang paling utama. Nanti skill baru nanti berdiri di atas itu. Nah kalau sekarang kan enggak. Kenal sama Allah, kenal sama Rasulullah, kenal sama Al-Quran itu nanti nomor sekian. Yang penting Anda punya skill dulu. Jadi dibalik sekarang. Maka lahirlah generasi-generasi yang kering, generasi-generasi yang jauh dari petunjuk Islam. Apa buktinya? Bisa kita lihat ibu-ibu sekarang. Saya mengamati ya beberapa anak-anak itu misalnya di sini kayak di sini. Kadang-kadang kita sedih, cukup sedih. Anak-anak yang umur 8-9 tahun ngomongnya Masya Allah udah kayak ngomong orang kayak dewasa. Udah ngerti pacaran, ngerti putus. Bahkan kemarin ada anak di sini, cuman nggak sebutin namanya tuh ya. Itu kenapa nggak datang tuh? Oh dia mah ngaji Pak Ustadz gara-gara si ini katanya. Oh terus ya karena dia udah putus jadi dia nggak ngaji lagi katanya. Nyeletuk lagi temennya. Itu kan dia udah 7 kali putus Pak Ustadz katanya. Masya Allah. Anak SD 2 kelas 2 27 kali putus. Tahu apa yang putus? Gue juga bingung. Astagfirullahaladzim. Nah ini problem ini harus kita lihat bersama ibu. Benar ya. Nah, makanya kami pribadi motivasi kami sebenarnya adalah tidak lebih daripada satu, ingin beramal soleh. Satu itu tujuan utama kami itu ingin beramal soleh lewat mendidik anak-anak ini dengan segala kekurangan, keterbatasan, mengenalkan mereka dengan syariat Islam, dengan Islam. Nah, itu tujuan kami sebenarnya gitu. Jadi makanya dalam hal ini kalau kita cuplik dari sudut yang lain, ibu-ibu ini saya bantu secara praktis sebenarnya. Saya bantu anak-anak ini supaya dia dekat dengan agama. Nah itu, jadi oleh karena itu banyak orang yang nggak ngerti melihat realitas begitu ya. Maka kalau kita lihat medsos segala macam itulah haula wala quwata illa billah. Sekarang ini yang pertama nih ya, ibu boleh nanti lihat misalnya data BKKBN itu sekarang anak-anak kita darurat zina sekarang ini. Anak-anak SMP udah pada berzina. Bahkan kalau kita lihat sensus daripada BKKBN itu SMP itu sudah hampir 80% pernah berciuman, 80% anak tuh. Sisa berapa persen lagi tuh? 60 sampai 65% udah pernah berhubungan badan. Nauzubillah wal-jubillah. Ini sekarang ini yang ada di Indonesia ini. Jadi kebayang nama kita, yang jelas nanti mereka yang akan meneruskan tugas-tugas agama ini, meneruskan pemimpin negeri ini dengan moral seperti itu, kebayang nama kita bagaimana. Makanya orang yang punya pemikiran jauh itu dia gelisah dengan kondisi seperti ini. Makanya ini saya sampaikan ya di manalah di majelis-majelis gitu ya. Karena memang kalau kita nggak ingatkan itu kita akan lalai karena kita semua hampir sama tadi itu. Makanya pola pendidikan yang dihadirkan oleh negara kita juga seperti itu. Nah, ada juga di pesantren juga ya nggak seberapa kan, rata-rata di luar. Kalau yang di pesantren sih alhamdulillah. Tapi itu juga harus di follow up juga. Banyak nanti yang kemudian di pesantren 6 tahun, kalau nggak di follow up misalnya bisa lepas juga itu. Karena akidah itu harus tertanam kuat. Nah jadi intinya sebenarnya ya, ini terutama anaknya ngaji di dalam ya, supaya maksudnya ibu bisa bayangin, bisa dapat gambaran tuh hasil yang mau saya hadirkan itu gitu loh, supaya ibu paham gitu. Artinya saya bercita-cita anak-anak ini kalau ibu juga proaktif, ibu juga bisa bantu saya. Anak-anak ini insya Allah dalam setahun itu sudah punya rasa tanggung jawab dan kemandirian, terutama dalam hal ibadahnya.
kemudian aturan-aturan dalam Islam, nanti dia udah ngerti gitu. Tapi catatannya memang ya harus kita kerjasama, harus kerja keras, nggak bisa cuman dilepas begitu saja. Makanya kalau saya sedikit sedikit bawel begitu ya, ibu maklumin dah ya, karena memang itu begitu, ramuannya seperti itu. Nah, tapi kita kan juga sepakat ibu-ibu ya, kalau misalnya kita punya anak itu nanti menjadi anak yang soleh kan, tentu itulah cita-cita kita semua, itulah kebahagiaan kita semua. Nah, makanya dalam beberapa kajian parenting orang tua saya sering menyampaikan, anak yang soleh itu sebenarnya urgensinya ya kerasa atau tidak kerasanya itu bukan sekarang. Kalau sekarang sih nggak bisa kita rasakan apa manfaatnya kalau anak kita soleh, apa mudaratnya kalau anak kita salah, nyaris belum bisa dirasakan kalau sekarang. Terus kapan bisa dirasakan? Nah, Islam memberikan petunjuk kepada kita, ada tiga waktu di mana orang tua itu nanti merasakan hasil secara praktis dari memiliki anak yang soleh. Ada tiga tempat, tiga waktu. Yang tiga waktu ini disitulah dia nanti ibaratnya baru panen gitu. Kayak kita nanam duren ya. Duren apa yang mahal tuh? Duren musangking ya. Yang ada katanya satu biji tuh berapa juta harganya tuh. Tahu ada ibu yang pernah makan tuh? Yang 4 juta apa berapa juta katanya satu biji tuh. Kalau saya nyiumnya juga belum pernah. Ada yang duren di Bukit Waringin tuh. Nah, kalau kita punya pohon duren yang mungkin nilai investasinya miliaran ibu, itu kan kita belum bisa merasakan manfaatnya kalau belum berbuah. Betul nggak bu? Artinya duren itu baru bisa kita menerima manfaatnya kalau duren itu sudah berbuah. Sepanjang duren itu belum berbuah, maka apa yang bisa kita dapatkan hanya sekedar puas memandang. Nah, itulah analogi kita punya anak. Kalau misalnya anak soleh nih ya, tapi belum panen, hanya sekedar kita merasakan menenangkan. Makanya bahasa Al-Quran itu menenteramkan jiwa, belahan jiwa. Tapi belum bisa kita menerima manfaatnya. Kapan bisa menerima manfaatnya? Nah, ada 3 waktu. Nah, ini buat renungan aja kepada kita ya. Mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita semua, agar kita terus tidak berhenti untuk mendidik kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang pertama itu nanti ketika kita sakit. Kalau kita sakit, orang tua yang punya anak yang soleh, yang soleha, atau dia berhasil mendidik anaknya soleh dan soleha, maka panen pertama orang tua itu ketika dia sakit. Nah, ini kan banyak kita nggak ngeh ini ya, karena kita sekarang masih merasa sehat, terus anak kita masih kita belanjain, ya kita nggak peduli gitu. Padahal nanti ada saatnya yang semua kita pasti sampai ke sana ketika kita sakit. Kalau kita sakitnya di umur 35 tahun, 40 tahun, insya Allah tidak terlalu bermasalah. Kenapa? Karena mungkin masih banyak yang bantu kita. Ya, ada adik, ada tetangga, mungkin ada suami. Ya, kalau umur 35 tahun kan masih wangi-wanginya itu mah suami istri. Benar nggak Bu? Umur 35 tahun, berarti suaminya 38 tahun. Ya, masih pengantin baru dah takarannya mah. Ya. Nah, tapi kalau sudah 60 tahun kan, nah di sini nih. Sakit ntar ibu di umur 60 tahun ibu. Ibu nggak punya anak yang soleh. Entah itu ibu abai sekarang, entah ibu nggak peduli, entah ibu itu nggak ngerti. Tapi nanti di umur 60 tahun ibu sakit, ibu belum punya anak yang soleh, itu baru terasa. Air mata mengucur. Ya Allah, siapa yang ngurus? Ada anak, ada. Terus dia bagaimana? Datang sih datang, ya kan? Datang sih datang, ditengokin. Gimana mak? Gimana ya? Cuman begitu doang. Itu juga udah bagus. Berharap gitu dia ngurusin. Apalagi mohon maaf, kalau misalnya kita ditakdirkan Allah umur kita panjang, kemudian sakit di umur 70 tahun, sehingga mohon maaf, untuk ke kamar mandi kita nggak bisa. Buang air kecil, buang air besar. Siapa yang sanggup membopong kita ke kamar mandi? Suami. Mau nggak kira-kira suami itu? Jarang ibu, 1001 kasusnya. Ada tapi jarang. Di dunia ini suami yang setia sampai mati itu ada nggak? Ada tapi jarang. Yang maksudnya kalau nanti ibu sudah nggak berdaya, udah nggak ada cantik-cantiknya, nggak ada lagi yang bisa diharapin, cuman tinggal beban suami,
Berapa orang suami yang mau mengurus istrinya? Jarang. Ada tapi jarang. Nah, tapi kalau kita punya anak yang soleh, saat itulah dia hadir. Dia urus ibu. Ibu punya anak laki-laki meskipun ibu mohon maaf, nanti ibu mau buang air besar, nggak bisa lagi bergerak. Diangkat sama dia, Bu. Dicebokin ibu. Karena dia tahu itu perintah Allah. Dia tahu itu pintu surganya. Dia tahu itu adalah sesuatu yang betul-betul menjadikan dia bahagia. Itu kalau anak soleh begitu. Nah, tapi kalau dia gagal mendidiknya dari dini, nah disitulah yang saya bilang tadi itu derayan air mata, penyesalan yang sudah tidak berarti. Boro-boro dia nyebukin kita, Bu. Nauzubillah. Tinggal bisa kita. Di situ dia nyari sertifikat tanah, sertifikat rumah, mana nih katanya. Ibu udah nggak berdaya. Lah ini contoh udah banyak. Tapi kalau kita punya anak yang soleh, apalagi anak kita nih empat-empatnya soleh, Masya Allah. Itu anak berantem itu. Berantem anak kita empat-empatnya. Kenapa berantem? Karena berebut, pengen ngurus. Abangnya datang, di rumah saya baik dah bang. Adiknya bilang, jangan di rumah saya aja. Berantem dia. Tapi berantemnya berantem benar, berantem baik. Berebut pengen ngurus, pengen dapat pahala begitu. Tapi kalau anak kita yang salah, anak kita nggak soleh, berantem juga dia nanti, berantem juga. Tapi berantemnya gara-gara apa? Saling mengharapkan, di rumah lu aja dah. Ibu mah di rumah lu aja, kan rumah lu enak tuh, toiletnya enak, ngangkatnya, begitu katanya. Saling mengharap, saling beriman. Nah itu ketika kita sakit. Yang kedua, orang tua itu panen nanti kalau dia punya yang soleh saat dia meninggal. Nah kita kira-kira kan pasti meninggal semua, Bu ya. Ada kita yang nggak meninggal, Bu? Jangan lagi kita, Bu. Ya. Sekarang coba deh lihat manusia yang ada 200 tahun yang lalu, kan gak ada lagi sekarang. Jadi mata kita dinasihatin Allah, ada tetangga kita meninggal, kita bisa lihat. Makanya kata Nabi, wa kafa bil mauti wa'izoh. Cukuplah kematian itu nasihat bagi kamu. Maksudnya bagaimana? Kita pun akan seperti itu, akan meninggal. Nah kalau kita meninggal, kita punya anak yang soleh, itu bahagia sekali orang tuanya. Kenapa? Satu, mulai dari memandikan, mengkapani, mensolatkan, sampai ngantar ke liang kubur, anak kandung kita lah yang melakukannya. Tapi kalau kita nggak punya anak yang soleh, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, sampai mengantar ke liang kubur, disuruh orang lain. Itu kalau masih bagus, kalau dia suruh, dia bayarin orang lain. Takutnya ibu punya aib di dalam badan. Makanya dalam Islam, fikih itu dijelaskan, siapa yang paling afdal memandikan kita? Kalau perempuan, anak kandung ibu yang perempuan. Nggak ada, siapa lagi? Adik kandung. Nggak ada adik kandung, kakak kandung. Belum boleh anak laki-laki, belum. Nah, itu urut-urutannya seperti itu. Kalau sudah nggak ada lagi adik kandung, nggak ada anak kandung, terus siapa? Baru ustazah yang ada di kampung itu. Nah, kalau nggak ada lagi semua nggak ada lagi, baru boleh anak kandung. Nah, jadi urut-urutan seperti itu, ya. Nah, makanya oleh karena itu banyak orang lupa dengan hal ini. Padahal kalau ditanya apa sih yang pasti dalam hidup kita ini semua, cuman satu doang yang pasti, bahwa kita pasti mati. Kalau kita semua pengen ini pengen itu, belum ada kepastian. Tapi kalau mati udah pasti kita semua mati. Jadi kalau kita punya yang soleh, kita bina, kita didik dari sekarang, nanti selamat, nanti panen ketika kita meninggal, dan dia terus mendoakan kita. Dan yang ketiga, panen besar orang tua kalau punya anak yang soleh dan soleha. Kapan itu? Ketika nanti di yaumil mahsyar, di hari kiamat. Nah, apa yang saya sampaikan itu ibu-ibu sekalian, semua datang dari Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah iman kita. Kita nggak mungkin mengingkarinya, bahwa nanti orang-orang yang memiliki anak yang soleh dan soleha di yaumil mahsyar, mereka anak-anak itu menjadi syafi'an, menjadi penolong bagi orang tuanya, dan itu diizinkan Allah Subhanahu wa taala, dan 40 keluarga terdekat menjadi penolong bagi orang tuanya. Jadi oleh karena itu mungkin sedikit renungan kita di sore hari ini, agar kita hari ini ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jangan sampai salah mendidik, ya. Saya sering menyampaikan, jangan salah paham. Artinya begini, boleh nggak, gimana anak nih mau kemudian nanti dia potensinya MTK,
bahasa Inggris, teknik sipil, silahkan, memang seperti itu, nggak ada masalah, karena nggak mungkin semua jadi ustadz kan, manusia ini nggak mungkin semua. Jadi kita mendidik anak itu bukan supaya jadi ustadz dan ustazah, enggak. Supaya apa? Supaya dia betul-betul menjadi hamba Allah kapanpun, dimanapun, itu tujuannya. Jadi kalau nanti profesi dia mah tergantung potensi anaknya. Kalau dia misalnya cita-citanya jadi dokter, jadi pramugari, jadi pengusaha, jadi pejabat, silahkan saja, gak ada masalah. Ya kan, memang seperti itu. Tapi jangan sampai dia ngerti ilmu yang lain tapi belum kenal sama Allah. Nah, itulah yang terjadi hari ini saya sampaikan tadi. Karena pola pendidikan kita berorientasi ijazah, makanya hari ini semua ditumpahkan nilai kredibilitas anak itu pada angka-angka tadi itu. Makanya kalau di luar negeri beda sama di Indonesia tuh. Makanya kita, orang-orang pintar kita banyak yang pergi ke luar negeri kabur, karena di sana mereka dihargai. Nah, kalau di kita ini kadang untuk mau cari kerjaan juga usia juga dibatasi, ya kan? Nah, kalau nggak ada ijazah nggak bisa kerja. Walaupun dia punya skill yang tinggi, nggak diopenin, gitu ya, nggak mendapat tempat. Nah, untuk itulah kenapa kemudian kita hari ini juga berlomba-lomba dalam mendidik anak ini. Pusat konsentrasinya adalah bagaimana anak itu punya ijazah. Makanya ada yang ijazahnya 4, tapi beloonnya nggak hilang-hilang, ijazahnya udah 4, gitu ya. Kenapa? Karena memang kalau ijazah itu ya bisa. Saya kemarin baru datang tamu tuh, yang saya minjam motornya Mama Sinasya itu profesor. Apa kata dia? Pak Ustadz mah mau nggak saya kasih dokter honoris causa? Waduh, ketinggian prof, saya bilang gitu. Wah, ini nih katanya, orang Indonesia minder mulu katanya, diomelin saya. Ketinggian apaan katanya? Orang kalau di luar negeri umur 20 tahun udah profesor katanya. Pak Ustadz udah 40 lebih, minder katanya. Nah, oleh karena itu kalau ijazah itu sebenarnya apa bahasanya itu? Kalau dia nanti S1 itu lebih menunjukkan kalau dia rajin kuliah, ya dapat ijazah. Nah, tapi pendidikan dalam Islam bukan di situ maksudnya. Pendidikan dalam Islam itu adalah yang utama tadi, bagaimana anak itu kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah. Nah, ini tugas orang tua, tanggung jawab orang tua. Jangan sampai orang tua lupa dengan hal ini. Ya, jadi dasarnya itu, nanti di atas itu kalau anak punya skill, kemampuan yang macam-macam itu silahkan. Ya.